Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dalam acara Mimbar Gemar Online Senin 25 Januari 2021. Hari ini dalam pembacaan yang terambil dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 25, saya terberkati dari ayat 1 sampai 5. Akan saya bacakan Kisah Rasul 8 ayat 1 sampai 3 dulu ya Bapak Ibu. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang Salem menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Sungguh tragis apa yang dialami oleh saudara-saudara kita, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di Yerusalem pada abad-abad permulaan. Setelah Tuhan Yesus dibangkitkan dan naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem dan menantikan pencurahan Roh Kudus. Dan setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka yang semula menjadi apatis karena kematian Tuhan Yesus, setelah Roh Kudus tercurah dan memenuhi mereka, hati mereka berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Mereka bersatu, dipimpin oleh rasul-rasul yang pada waktu itu dipimpin oleh Rasul Petrus. Mereka dengan berani memberitakan Injil sehingga jumlah mereka bertambah-tambah. Oleh sebab itu, para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menjadi terancam akan keberadaan orang-orang percaya jemaat di Yerusalem pada waktu itu. Baik orang-orang Yerusalem sendiri ataupun orang-orang dari segala bangsa, orang Yunani dan orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Tuhan Yesus selalu berkumpul untuk memecahkan roti, membagi harta mereka, hidup di dalam kesatuan, persatuan dan kasih persaudaraan, sehingga mereka menjadi kuat, solid, dan mereka memberitakan Injil dengan penuh sukacita dan keberanian. Hal ini menimbulkan ancaman bagi ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, sehingga mereka membunuh seorang saleh yang bernama Stefanus. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, dengan penuh keberanian memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus yang telah disalibkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi waktu itu. Dan kesaksian Stefanus ini sangat membuat mereka marah, sehingga Stefanus diseret keluar kota dan dirajam dengan batu sampai mati. Tidak sampai di situ, Saulus yang pada akhirnya menjadi Rasul Paulus, pada waktu belum bertobat, pada waktu itu dia masih sebagai seorang bagian dari ahli-ahli Taurat itu. Dia dengan penuh kemarahan, dia menyeret orang-orang yang percaya itu, berusaha membinasakan orang-orang percaya di Yerusalem. Dia masuk dari rumah ke rumah, menyeret baik laki-laki dan perempuan dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Aniaya yang begitu hebat dialami oleh orang-orang percaya di Yerusalem saat itu. Dan apakah dengan kejadian ini orang-orang percaya di Yerusalem itu menjadi lemah imannya dan mereka meninggalkan iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus? Mari kita baca apa yang mereka lakukan
yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang keempat. Di situ dikatakan, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ternyata memang mereka melarikan diri, mereka tersebar sampai ke Samaria. Namun di daerah yang baru itu pun mereka menjelajah dan mengabarkan Injil. Sungguh iman yang luar biasa. Di dalam aniaya yang seberat itu, iman mereka tidak kendor. Mereka tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan Yesus. Tetapi melalui semua penderitaan dan aniaya itu, mereka semakin diteguhkan, dikuatkan, dan mereka semakin semangat memberitakan Injil. Tentu ini adalah latar belakangnya. Pasti mereka mengingat apa yang telah difirmankan atau dipesankan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Mari kita baca apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengikut Dia, yaitu di dalam Matius pasal 10 ayat 22, Bapak Ibu. Matius pasal 10 ayat 22. Waktu itu Tuhan Yesus berkhotbah mengenai penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Saya bacakan ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, kata Tuhan Yesus demikian. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tentu mereka mengingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa orang yang mengikut Tuhan Yesus itu akan dianiaya karena nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang bertahan sampai kesudahan, sampai akhir hidupnya, mereka akan selamat. Bapak Ibu yang terkasih, firman ini pun tentu ditujukan kepada kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita saat ini mengalami suatu musibah COVID-19 yang berdampak pada kehidupan secara global umat manusia di dunia ini. Banyak orang mengeluh, banyak orang bersungut-sungut mengenai musibah ini. Kita juga banyak mendengar bahwa saudara-saudara kita yang percaya kepada Yesus ada yang mengalami tekanan, aniaya, dilarang beribadah di gerejanya dirobohkan. Nah, sampai mereka beribadah di pinggir-pinggir jalan. Ada orang yang dibunuh karena imannya kepada Tuhan Yesus. Hal itu Bapak Ibu memang harus dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah pernah berfirman. Dan kita mengingat bahwa Tuhan kita sendiri telah mengalami aniaya yang demikian hebat. Telah mengalami penolakan dari ahli-ahli Taurat. Karena orang-orang itu menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah untuk membela Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saat ini kita mengalami hal-hal yang serupa itu, baiklah kita tetap bertahan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jangan sedikit pun kita menjadi kecewa dan iman kita digoncangkan. Sebaliknya, mari kita semakin setia, semakin menjaga kekudusan, semakin hidup dalam kesalehan, dan tetap mengasihi orang-orang yang menganiaya kita serta mendoakan mereka. Dan yang penting, kita mengabarkan Injil melalui kehidupan kita. Jika kita hidup di dalam kebenaran, kita hidup di dalam kekudusan, kita melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka melalui kehidupan nyata kita, kita memberitakan Injil. Kita mengasihi saudara kita mengasihi teman-teman kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Dengan cara
hidup kita yang mau berbagi, yang mau memberitakan kasih kepada mereka. Biarlah kehidupan kita yang di ujung akhir zaman ini, kita tetap setia Bapak Ibu, karena waktunya sudah tidak lama lagi. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua ini Bapak Ibu adalah untuk menjemput orang-orang yang setia kepadanya. Dia membawa pedang, dia akan memisahkan bapa dengan anak-anaknya. Dia akan memisahkan saudara dengan saudara. Karena di situ Tuhan Yesus akan memisahkan orang-orang yang setia dan orang-orang yang tidak setia. Orang yang hidupnya kudus dan orang yang tidak kudus. Sudah tidak ada lagi anugerah. Karena saat inilah zaman anugerah itu. Inilah saat yang penting bagi kita untuk kita tetap setia mengiring Tuhan, yaitu menjaga hidup kita kudus, tidak bercela, tidak mencintai dunia, tetapi kita mencintai Tuhan, mengarahkan seluruh pandangan kita, seluruh apa yang kita miliki, kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan sambil kita melakukan semuanya itu, kita memberitakan Injil dan memuridkan orang-orang yang belum mengenal Injil dengan cara hidup kita yang memberkati orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, kita tetap berkobar-kobar di dalam mengiring Tuhan sampai kesudahan, sampai Tuhan memanggil kita. Demikian berkat yang saya terima Gemar hari ini, dan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita tetap setia berjuang mengiring Tuhan sambil memberitakan Injil sampai kesudahannya. Karena keselamatan yang besar di rumah yang kekal bersama Tuhan kita Yesus Kristus menanti kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang masih Bapa berikan kepada kami melalui firman hari ini yang mengajarkan bahwa mengiring Tuhan Yesus itu memerlukan pertaruhan segenap hidup, bukan sebagian hidup kami. Kalau kami membaca hari ini betapa orang-orang yang percaya pada abad permulaan telah mempertaruhkan seluruh hidup mereka di dalam mengiring Tuhan Yesus. Kami juga akan meneladani kehidupan itu, seperti Tuhan Yesus juga telah menyerahkan segenap hidupnya untuk kami. Demikian juga kami akan menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam mengiring Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami, tambah-tambahkan kepada kami cinta dan kesetiaan kepadamu. Tambah-tambahkan kepada kami Tuhan kasih kepada sesama. Tambah-tambahkan kepada kami Tuhan kesetiaan untuk memberitakan Injil melalui kehidupan kami yang kudus, yang tidak bercela dan penuh kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Roh Kudus dan firman-Mu yang hidup yang Engkau tinggalkan bagi kami. Kami mau tetap setia sampai pada kesudahannya. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami yang sempurna. Di dalam nama-Mu yang berkuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu yang terkasih. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita. Amin.